Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur tani semua. Pagi ini sedikit kita berbagi pengalaman menyikapi banyaknya benih-benih, atau mungkin teman-teman sedulur tani pernah mengalami ketika sudah mempunyai benih padi, ternyata benih tersebut gagal semai atau daya tumbuhnya kurang bagus, atau bahkan ketika sudah semai tidak bagus untuk tidak tumbuh. Nah, kali ini kita sedikit berbagi bagaimana supaya ketika kita sudah memiliki benih atau gabah yang rencana kita jadikan benih, atau mungkin kita juga beli benih di toko, kadang kita untuk jaga-jaga antara label dengan kenyataan atau ekspektasinya tidak sama, maka saya sarankan setiap mau menyebar benih itu bisa kita uji kita uji dulu untuk daya tumbuhnya. Kalau istilah benih yaitu vigor dan viabilitasnya daya tumbuh ketika dalam lingkungan yang minimum maupun pada lingkungan yang normal. Nah, ini adalah contoh ketika salah satu saya nanti persiapan untuk benih yang akan saya tanam pada MT2 kali ini atau masa walian setelah MT1 ini yang insya Allah mungkin 1 bulan 1 bulan lagi akan kita mulai. Ini kebetulan ini adalah padi Banowati saya. Ini yang akan saya gunakan untuk benih pada MT2 nanti. Ini kita masukkan aja ke dalam botol seperti ini, kemudian kita kasih air kita anggap ini adalah lingkungan yang suboptimal kemudian nanti kita tutup seperti ini. Nah, ini nanti biasanya setelah gabah itu kita masukkan, kita kasih air tanpa perlakuan apapun, kemudian untuk menjaga kelembapannya nanti kita tutup seperti ini, kita gantung aja lah kalau saya itu di tembok, maka bisa kita lihat daya tumbuhnya seperti ini Nah, ini insya Allah kalau kondisinya di luar kita anggap ini adalah kondisi suboptimal atau di bawah kondisi optimal, ini bisa tumbuh bagus seperti ini, maka nanti ketika pada lingkungannya optimal dia akan bisa tumbuh lebih bagus lagi. Nah, sekilas kalau kita lihat dari daya tumbuh padi Banowati ini insya Allah sudah di atas 80% daya tumbuhnya bagus Nah, daya tumbuhnya bagus, cuma ini kemarin saya agak kelupaan untuk mendokumentasikan, sehingga nanti ini sudah sangat panjang. Ini sudah hampir 1 minggu lebih tapi ternyata dengan kondisi yang 1 minggu lebih seperti ini, bisa kita lihat daya tumbuhnya masih bagus. Nah, ini penting sekali sedulur semua. Kenapa? Karena kadang kita membeli benih mungkin di toko atau yang lain, itu memang sudah ada label terutama untuk beberapa varietas yang sudah dilepas oleh pemerintah. Tetapi alangkah sempurnanya, alangkah baiknya, walaupun di label tersebut nanti ada masa kedaluarsa, ada keterangan masa kedaluarsanya, kemudian juga di situ ada keterangan daya tumbuhnya tapi untuk lebih meyakinkan lagi, maka sebaiknya bisa diuji secara mandiri dengan cara yang sangat sederhana ini. Nah, biasanya kondisi seperti ini kita ngujinya umpamanya nanti kita rendam selama 24 jam, kemudian nanti kita lakukan pemeraman atau ditus kalau bahasa mantupnya itu nanti kurang lebih sekitar 1-2 hari, maka nanti istilahnya akan bongkak atau diklik diklik itu keluar mata tunas putih dan mungkin nanti agak panjang.
biasanya kalau tidak lebih dari 3 hari pengalaman kita, maka nanti daya tumbuhnya itu insya Allah bagus. Tapi ada juga mungkin karena ketebalan dari kulit sekamnya ya, sehingga nanti untuk proses inhibisi itu proses masuknya air ke dalam embrio benih, sehingga nanti bisa mengaktifkan enzim yang nanti dimana enzim ini nanti yang akan membangunkan dari embrio benih untuk iklik atau bungkak atau akan menjadi tunas baru. Itu nanti butuh waktu. Tapi beberapa yang memiliki kulit sekam tipis biasanya lebih cepat karena meresapnya air ya, proses inhibisi, proses meresapnya air untuk mengaktifkan enzim pertumbuhan yang nanti dia bisa membangunkan dari embrio itu lebih cepat. Itu kalau kulit sekamnya tipis. Tapi ada beberapa itu yang mungkin pertama kulit sekamnya agak tebal, sehingga nanti dia butuh waktu agak lama untuk proses masuknya dan mengaktifkan embrio. Yang kedua, ada beberapa tanaman itu yang kadang masa dormansinya memanjang, masa istirahat benih, sehingga kadang butuh perlakuan khusus, misalnya nanti dengan dijemur ya, atau nanti dengan disiram air panas ya. Itu tujuannya adalah mematahkan dari masa dormansi atau masa istirahat benih. Nah, itu nanti biasanya agak memanjang. Atau memang ada tanaman yang memang masih masa dorman, masa istirahat, sehingga nanti kadang butuh waktu yang sedikit agak lama ya, walaupun nanti mungkin tetap juga diklik ya, tapi nanti butuh waktu yang agak lama. Nah, ini sekali lagi ini adalah saran yang sering kita sampaikan ke para petani kita. Biasanya setiap benih kita tidak bisa menjamin walaupun keluar dari satu produsen, satu gudang itu nanti sama perlakuannya. Kadang mungkin ada yang penyimpan bagian atas dia lebih selamat dari peningkatan kadar air, ada bagian bawah nanti yang mungkin terpengaruh oleh lingkungan, kelembapan lingkungan, sehingga nanti daya tumbuhnya juga beda. Nah, itu nanti alangkah baiknya tetap diuji dan nanti harapannya bisa numbrah seperti ini. Baik, itu saran kita dari teman-teman petani agromas. Moga-moga informasi yang sangat sederhana ini nanti bisa memberi manfaat ya, dan untuk para petani khususnya ada di Lamongan, umumnya yang ada di bumi Nusantara ini. Selamat pagi para pejuang pangan Indonesia. Ya, semoga kita tetap sukses dalam bertani, memperjuangkan pangan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.